Selamat pagi anak kami semua kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan sehat. Oke, ya hari ini kita akan belajar komputer. Hari ini kita akan mulai ujian praktek. Tapi kali ini kita akan ujian praktek dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi seperti Bapak bilang minggu lalu, kita akan 3 kali ujian praktek. Yang pertama ujian praktek Microsoft Word, dan yang kedua kita akan ujian praktek Microsoft Excel, dan yang ketiga ujian praktek PowerPoint. Nah, nanti nilai ketiganya akan digabung dan dirata-ratakan untuk menjadi satu nilai ujian praktek. Nah, sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara mengerjakan ujian praktek Microsoft Word-nya. Oke, Bapak harap kalian perhatikan baik-baik instruksinya supaya jangan ada yang bingung jadi salah mengerjakannya. Oke, Bapak harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dan satu lagi, nanti ujian prakteknya, hasilnya kalian print di kertas lembar, kemudian silakan dikumpul ke sekolah hari Sabtu nanti. Oke, bisa? Nah, kalau misalkan ada kendala dalam Pak saya tidak bisa print atau Pak saya tidak bisa praktek, kalian silakan hubungi guru komputernya. Oke? Nanti akan dicarikan solusinya. Karena semuanya harus punya nilai ujian prakteknya. Tidak bisa kosong, nanti nilaimu 0 jadinya. Oke? Mau nilai 0? Pasti nggak mau kan? Oke, jadi silakan perhatikan penjelasan berikut ini, dan kalau ada yang bingung silakan langsung ditanya ke guru komputernya. Oke? Hari ini kita akan ujian praktek komputer dengan menggunakan Microsoft Word. Ujian praktek kita kali ini kita akan membuat tabel 34 provinsi di Indonesia. Nanti data-datanya bisa kalian cari di internet atau dari buku paket kalian, buku paket pelajaran, lengkap dengan judulnya dengan menggunakan word art. Kemudian ada nama ibu kota untuk masing-masing provinsi, ada page bordernya, dan ada gambar watermarknya. Watermark sudah kita pelajari sebelumnya kan? Yang perlu diperhatikan dalam ujian praktik kali ini adalah jika hasil yang kalian print nanti atau hasil yang kalian kumpul nanti itu ternyata sama persis dengan punya teman kalian, atau kalian copy paste dari punya teman kalian, atau kalian tidak membuatnya sendiri tapi mengcopy dari punya teman kalian, itu nilainya kan sama-sama dikurangi. Ingat ya, jadi yang memberikan tugasnya kepada temannya dan yang meminta tugas temannya untuk di print dan dibuat seolah-olah itu punya dibuatnya sendiri, itu sama-sama dikurangi nilainya. Jadi kalau misalnya nanti nilai ujianmu ternyata rendah padahal hasilnya bagus, berarti itu kemungkinan besar karena hasilnya sama persis dengan punya temanmu atau sangat mirip dengan punya temanmu, jadi seperti di copy paste. Oke, jadi kerjakanlah sendiri-sendiri ya, jangan copy paste dari punya temenmu. Oke? Nah, kemudian nanti hasil ujiannya, hasil yang dibuatnya hari ini itu harus di print dan dikumpul ke sekolah paling lama hari Sabtu nanti tanggal 10 April. Oke? Bisa? Nah, kalau misalnya kalian kesulitan untuk mengeprint, kalian bisa hubungi guru komputernya Pak Samuel atau Miss Kristanti untuk dicarikan solusinya. Oke? Nah, dan jika kalian berhalangan atau tidak bisa melakukan praktek, itu tetap hubungi saja guru komputernya. Nah, sekarang apa yang harus dinilai dalam ujian kita kali ini? Yang perlu dinilai adalah pertama, itu harus ada judulnya dengan menggunakan word art. Kemudian kelengkapan datanya. Jadi kalian mengetik nama 34 provinsi dan ibu kotanya. Kemudian buat dalam bentuk tabel. Kemudian tabelnya diberi warna di selnya. Setelah itu jangan lupa buat page border, dan yang terakhir tambahkan watermark. Nah, bagaimana cara menambahkan semua elemen ini kalian bisa lihat di catatan kita minggu lalu dan catatan sebelumnya. Oke? Nah, ini dia contoh yang akan kita buat hari ini. Bapak akan jelasin cara membuatnya di salah satu versi Office, yaitu Office 2016. Nanti kalian silahkan sesuaikan dengan versi Office yang kalian punya, apakah 2010, 2013, 2016 atau 2019. Oke? Pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini Bapak menggunakan Microsoft Word versi 2016. Nanti kalian sesuaikan aja dengan versi Word yang kalian gunakan, apakah 2010, 2013 atau yang versi yang lain. Oke, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, blank dokumen.
Nah, pertama kita akan buat dulu judulnya dengan menggunakan word art. Tapi sebelum kita menggunakan word art, kita buat dulu jarak antara judul dan tabelnya. Oke, caranya bagaimana? Kita tekan tombol enter sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke. Nah, kemudian kita klik di bagian atas tadi, di bagian awal tadi kursor, tadi mana bagian awalnya? Tadi kan awalnya di sini. Kemudian kalau kita enter, dia akan turun sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, sekarang kita klik lagi posisi kursor yang awal tadi, di mana? Di bagian atas ini. Klik ya. Supaya apa? Supaya dia kembali ke baris awal. Oke, kemudian kita ambil word artnya. Caranya dari klik insert. Kita klik insert, kemudian kita cari yang namanya word art. Mana word artnya? Ini dia word artnya. Oke, dapat word artnya, kita klik. Kemudian kita pilih jenis word artnya, misalnya yang ini. Nah, kemudian kita buat judulnya 34 provinsi di Indonesia. Nah, kemudian kita geser word artnya ke bagian sini. Setelah itu, untuk mengganti bentuk word artnya dengan bentuk yang lain, kita bisa klik format di bagian atas ini. Kemudian kita klik text effect yang ini. Ada A, kemudian pinggir-pinggirnya warna biru. Kemudian kita klik text effect-nya. Kita pilih transform. Nih dia transform. Nah, artinya bentuknya akan berubah nanti. Kita pilih misalnya bentuk yang ini, misalnya nih. Udah jadi kan? Nah, sekarang kita bisa geser word artnya ke bagian tengah. Kalau versi 2010 bagaimana? Versi 2010 hampir sama. Klik insert, kemudian word art. Kita pilih jenis word artnya, misalnya warna merah ini. Kemudian kita buat 34 provinsi di Indonesia. Oke, kemudian kita bisa klik garisnya, garis di pinggir word artnya untuk menggeser word artnya. Kemudian kita bisa ganti text effect-nya, pilih transform. Ini dia bentuknya. Oh, seperti apa, bebas kita buatnya. Nah, ini dia. Kalau mau diganti warnanya juga bisa. Kita klik aja tulisannya, kemudian kita pilih shape fill. Ini dia. Oh, sorry, text fill ya. Nih. Format, kita pilih text fill ya. Nah, misalnya warna hijau. Oke. Nah, di sini juga versi 2016-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat tabelnya. Oke. Klik insert, kemudian table, kita pilih insert table nih ya. Insert table. Nah, setelah itu ini kan tugasnya membuat 34 provinsi kan? Berarti nanti barisnya itu ada 34 tambah 1 berarti 35. Berarti rows-nya kita buat 35. Ini dia, 35 untuk rows-nya, barisnya ya. Kemudian untuk kolomnya, kita kan paling nanti buat tabelnya itu ada nomor, nama provinsi, dan ibu kota. Berarti ada berapa kolom itu? Ada 3 kolom. Ini dia. Jadi nanti kolomnya ada 3, rows-nya ada 35. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi tabelnya. Sekarang kita, kalau misalnya ternyata kurang barisnya, ternyata ini misalnya hanya 33. Nah, bagaimana cara nambahnya? Cara nambahnya adalah kita klik di bagian pinggirnya, pinggir tabel di luarnya, bagian luarnya. Klik 1 kali. Misalnya di sini yang kurang, misalkan di bagian terakhir kita kurang, berarti kita klik tabel di baris paling terakhir, kemudian kita enter. Nanti akan muncul baris tabel yang baru. Oke. Nah, sekarang kita perkecil
kolom yang paling sebelah kiri untuk tempat nomornya. Nomor, ketik nomor, kemudian provinsi, kemudian ibu kotanya. Nah, setelah itu kita ketik nomornya dari 1 sampai 34. Oke, dan seterusnya sampai nomor 34 ya. Kemudian tulis nama provinsinya, misalnya Aceh, ibu kotanya Nanggro, Aceh Darussalam. Nah, kemudian Sumatera Utara. Yang kedua Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Dan seterusnya sampai jumlahnya 34 provinsi. Nah ya, kalau kurang jumlah provinsi atau ada yang salah, nanti nilai juga akan berkurang, nilai tugas prakteknya. Nah, kemudian supaya bagus, ini nanti untuk provinsinya kita kasih warna ya, judulnya. Kita blok di sini dari nomor, provinsi, dan ibu kota. Kita ganti di desain. Desain ya, kita klik desain, kita ganti warnanya supaya lebih menarik ya. Misalnya kita mau warna hijau. Nah, setelah itu kita ubah tulisannya. Kita blok semua tulisannya. Kita kasih tengah saja supaya rapi ya. Oke, untuk bagian atasnya ini bisa kita kasih bold supaya lebih rapi lagi. Kita kasih lebih besar lagi ukuran tulisannya ya. Nah, jadi kalian lanjutkan sampai semua provinsi ada dalam tabel nih. Jika sudah selesai diketik semuanya seperti ini, berarti selanjutnya kita akan menambahkan page bordernya dan watermarknya. Oke. Nah, page border bagaimana cara buatnya? Itu dari menu desain. Ini desain. Kemudian kita cari yang namanya page border di paling kanan sini. Itu untuk Office 2016. Oke. Page border. Oke. Untuk versi Office 2010, cara membuat bordernya adalah dari menu bar page layout. Ini dia page layout. Kemudian kita cari yang namanya page border. Ini dia page border. Kemudian kita pilih model page bordernya. Ini dia misalnya, atau model yang lain. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia, ini bordernya ya. Itu untuk versi 2010. Jadi cuma berbedanya di awalnya saja. Oke, sekarang kita kembali ke yang 2016. Oke, sudah. Untuk 2016 cara membuat border page bordernya dari desain. Dari di menu bar desain. Kemudian kita klik page border, kemudian kita pilih modelnya. Ini sama seperti yang tadi ya. Misalnya model yang ini misalnya. Kemudian klik OK. Oke. Nah, sekarang bordernya sudah selesai. Langkah yang terakhir adalah kita membuat watermarknya, menambahkan watermarknya. Caranya adalah, masih ingat, klik insert. Oh sorry, bukan klik insert tapi tetap klik desain. Untuk 2016 ya, klik desain, kemudian cari yang namanya watermark. Dia watermark. Oke, udah ketemu watermarknya. Ini watermark. Kemudian kita pilih custom watermark. Ini dia. Oke. Nah, kemudian untuk watermarknya kita pilih picture watermark. Ini dia picture watermark. Kita pilih select picture. Ini dia select picture. Nah, kita ambil gambarnya, yang gambar berhubungan ya. Tapi kalau misal tidak berhubungan, tidak apa-apa. Yang penting kita masukkan gambar. Kemudian jangan lupa centang washout-nya. Ini dia, Dah, ini dia. Apa yang terjadi? Seperti ini. Nah, kalau kita ganti gambar bisa nggak? Bisa. Custom watermark. Kemudian kita ganti nama gambarnya. Oke, misalnya gambar ini ya. Kemudian jangan lupa klik washout-nya, kemudian klik OK. Nah, jadi dia. Oke. Nah, inilah tugas ujian praktik kita kali ini.
Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat pembacaan kalian atau kalian bisa simak kembali video ini. Dah. Untuk tugas ujian prakteknya nanti kalian print dan kirim ke sekolah dan bawa ke sekolah untuk dinilai ya. Sebagai bukti fisik kalau kalian sudah mengerjakan ujian prakteknya. Oke, itu saja untuk ujian praktek kita kali ini. Silakan kalian buat, ingat kerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mirip bentuknya atau copy paste, nilainya akan dikurangi. Oke, dan pengurangannya cukup besar nilainya. Kalau misalnya dokumen kalian itu ternyata ada 2 lembar, sedangkan diminta 1 lembar saja kan? Nah, caranya adalah untuk membuat dari 2 lembar menjadi 1 lembar adalah pertama kita blok dulu semua tulisan di dalam tabelnya. Kemudian kita ganti ukuran tulisannya menjadi ukuran lebih kecil, berarti misalnya ukuran 10. Nah, ini dia. Oke, jadi sudah muat satu lembar kertas. Oke, tapi jangan terlalu kecil juga. Misalnya kalau 10 terlalu kecil, kita bisa ganti menjadi 12. Nah, 12 apakah dia masih muat satu kertas? Untuk gambar watermarknya, jika tidak ada gambar yang berhubungan dengan Indonesia, kalian bisa masukkan gambar apa saja. Misalnya gambar yang ada dalam sampel picture seperti ini. Kita buat watermarknya, kita custom watermark. Kita pilih gambarnya, misalnya gambarnya dari sampel picture, misalnya gambar yang ini. Tapi jangan lupa kita klik wash out nih ya. Ini dia. Oke, jadi seperti ini dia. Oke. Dan jadi gambarnya kalau bisa berhubungan dengan Indonesia, tapi kalau nggak bisa silakan cari gambar apa saja yang ada di komputer. Oke, yang penting ada watermarknya. Nah, setelah selesai semuanya, sudah ada judulnya, tabelnya, watermarknya, bordernya, silakan kalian simpan filenya. File save, tulis namanya menjadi ujian praktek Word. Nih, ujian praktek Microsoft Word, ujian praktek Word, spasi nama kalian, misalnya namanya adalah Samuel, kelas 6A. Oke, bisa? Jadi supaya filenya tidak hilang, silakan disimpan filenya, kemudian klik save. Nah, kalau sudah selesai, silakan di print hasilnya dan dibawa ke sekolah untuk diparaf dan dinilai. Oke? Itu saja ujian praktik kali ini. Minggu depan kita akan ujian praktik lagi tentang Microsoft Excel. Oke, jadi silakan dipelajari bagus-bagus materinya, karena minggu depan kita akan lanjut lagi ujian praktiknya. Sampai jumpa di ujian berikutnya. Bye bye.